soal kepatuhan teknologi dan segala macam. Sebenarnya aku sebagai perempuan tuh ya sangat sangat inilah bersyukur atas kemajuan teknologi sekarang gitu ya. Tapi memang beberapa hal itu kadang juga kita menjadi menjadi dampak dari perkembangan itu sendiri gitu loh Kak. Contohnya misalnya pemberitaan yang naik tapi tidak berpihak kepada korban, terus mendiskriminasi perempuan itu sendiri. Nah hal yang kayak gitu aku tuh nggak yang kayak gitu loh. Jadi memang sebenarnya memanfaatkan media dan kemajuan teknologi hari ini ya sebenarnya bagus gitu kan untuk hal-hal yang sifatnya kalau media itu berkembang pesat ya kan, dan maksudnya teknologi itu mendukung keseharian kita kayak gitu loh Kak. Tapi ketika itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya aku sebut itu pasti kan ada sebab yang mengakibatkan itu tidak bagus gitu loh. Jadi kayak misalnya yang heboh sekarang ini pemberitaan tentang pencabulan gitu kan. Nah sebenarnya kan kita nggak boleh yang benar-benar 100% mempercayai media kayak gitu kan. Artinya kan harus ada cross check dulu kayak gitu nah Kak, tentang itu gitu. Nah jadi jangan disaring dulu lah istilahnya pemberitaan tuh gitu. Nah karena hal-hal ini kan artinya kan berdampak buruk juga sebenarnya, nggak juga yang semuanya bagus gitu loh Kak. Tapi kalau misalnya teknologi informasi ini berkembang pesat hari ini dan itu digunakan semata-mata untuk pemberitaan yang bagus, terus membuat ada karya di situ yang ditampilkan ya oke, itu bagus, malah kan kita bisa Indonesia bisa bersaing dengan luar negeri itu sih alhamdulillah tuh sangat ini ya, karena aku mungkin udah dibekati kesadaran untuk mengenali tubuh, untuk memilih pilihan yang yang hari ini aku pilih gitu kan Kak, maksudnya merantau kayak gitu, atau aku kemana tidak dibatasi ruang gerakku oleh orang tua atau sekitarku, maka ya fine aja gitu. Tapi coba kalau kita lihat ke perempuan di pedesaan yang itu akses kontrol partisipasi segala macam itu diatur oleh budaya kita patriarki hari ini, kemudian sosial ekonominya, pendidikannya itu sangat terdiskriminasi sih gitu. Contohnya aja gini, perempuan itu di masyarakat itu selalu nomor 2 kan Kak, kalau dalam akses pendidikan ya kan. Kayak misalnya anak laki-laki itu selalu di nomor 1 kan akses pendidikannya. Dia harus menjadi anak yang mempunyai pekerjaan yang ini, kemudian dia nanti harus punya pekerjaan yang mapan sehingga dia nanti bisa menjadi tulang punggung keluarga kayak gitu kan. Sementara perempuan ini tidak harus mendapatkan pendidikan yang tinggi gitu kan, tapi dia nanti juga ujung-ujungnya mengasuh anak-anaknya, terus mengurus rumah tangga, terus dia menjadi pengurus orang tuanya ketika tua kan. Itu kan harapan-harapan tradisional yang sebenarnya itu bisa aja dipertukarkan kayak gitu, enggak yang harus melekat gitu loh. Nah konstruksi sosial yang melekatkan atau melabelkan perempuan ini sebagai ini, laki-laki ini dan ini, itu sih Kak yang menjadi masalah kan. Kalau dikaji dari sejarah perkembangan masyarakat di Indonesia pun sebenarnya perempuan sudah terdiskriminasi sejak lama gitu kan Kak. Perempuan tidak dilibatkan atas akses yang kontrol di masyarakat. Terus juga ada banyak sekali sih sebenarnya diskriminasi terhadap perempuan yang sebenarnya berawal dari budaya, kemudian sosial ekonominya, dan akhirnya perempuan yang dia tidak mempunyai kesadaran penuh atau dia tidak mengetahui apakah ini kekerasan, apa yang harus aku lakukan. Nah itu yang menjadikan perempuan itu rentan mendapatkan kekerasan seksual itu ya. Nah ketika misalnya perempuan itu tidak juga berdaya secara ekonomi dan pengetahuan, maka dia sangat rentan Kak mengalami kekerasan dalam rumah tangga kayak gitu kan. Dan 78% pun pekerja migran sekarang tuh perempuan Kak sasarannya, karena memang perempuan tuh menjadi objek, dan itu
dikembangkan oleh budaya kita patriarki dan negara kan, sistem melihatnya dari sebab dan akibat. Kenapa dari sebab dan akibat? Ya karena ketika perempuan itu di sosial ekonomi atau di budaya patriarki itu dianggap sebagai miliknya keluarga, kemudian semuanya itu dikontrol oleh keluarga, terutama ayah, ya kan, budaya patriarkal, dan tidak ada tidak ada akses atas dirinya yang menentukan pilihan, Kak. Misalnya contoh kecil, ketika perempuan itu berpendidikan maka itu diarahkan tuh, Kak. Atau misalnya ketika dia tidak mengenyam pendidikan maka dia disuruh cepat-cepat nikah, ya, disuruh untuk misalnya bekerja tapi nanti memenuhi kebutuhan keluarga kayak gitu kan. Artinya kan memang ketika perempuan itu dia tidak mempunyai akses pendidikan, kemudian dia lemah secara pengetahuan, dan kemudian sosialnya menstigma dia bahwa dia kalau kamu nggak bekerja ya udah nikah aja kayak gitu kan. Dan ketika sosial sering menuntut dia kayak gitu, dia akhirnya terdiskriminasi secara sosial, secara tekanan orang tua gitu kan untuk menikah. Dan ketika dia menikah dengan, apalagi menikah di bawah umur kan, Kak, menikah di bawah umur tuh tidak siap secara emosional, mental, apalagi finansial kayak gitu kan. Jadi memang ketika dia di rumah tangga pun kalau dia tidak mempunyai satu sudut pandang atau tidak punya kesiapan dalam hal itu, maka sangat rentan, Kak, dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya pendidikan yang rendah, kemudian ekonomi dia yang tidak tercukupi, ya kan, dia kalau pendidikan rendah mau kerja di mana, orang-orang desa, apalagi perempuan kan, Kak. Akhir-akhirnya ya dia menikah, mempunyai anak, kemudian bekerja di sawit pun misalnya kan, yang jadi maksudnya sawit itu mereka akan dibayar gaji, akan dibayar merah kan, harus ijazah yang tinggi, S1 misalnya gitu kan. Nah ketika perempuan tidak punya itu, kemudian dia di desa, ya pekerjaan yang paling relevan dia kerjakan kan di buruh sawit kayak gitu misalnya kan. Sektor informal dengan upah rendah. Iya benar. Nah rentan ketika itu tidak memenuhi ekonomi dalam keluarganya, dia kan harus membeli berkas, harus mencukupi kebutuhan anak. Terus ketika itu tidak terpenuhi, maka akan sangat rentan terjadi percekcokan dengan suami kayak gitu kan. Dan tidak ada posisi tawar, yang maksudnya dia punya pekerjaan yang bagus, kemudian suaminya tidak mendiskriminasi dia karena dia uangnya kurang kayak gitu kan. Jadi memang sebenarnya pendidikan, akses itu tuh yang harus diselesaikan dulu perempuannya ini gitu. Nah ketika dia bekerja hanya di rumah tangga saja misalnya kan, kemudian di pabrik pun di pabrik pun dia digaji dengan rendah, maka itu sangat menjadi faktor utama dia mengalami kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Okay. Terus misalnya pendidikan yang rendah, ketika dia punya anak dia nggak tahu soal parenting yang baik, nggak bisa dia mengajari anaknya bahwa pendidikan itu adalah yang paling utama kayak gitu kan. Dan dari situ akan ada keberulangan masalah menurut daya dan ekonomi. Ini aku pikir yang melatar belakangi adanya akar masalah ini kan. Ketika di budaya perempuan, di sosial budaya kita, perempuan itu tidak distigma, terus dia bebas menentukan pilihan mau jadi apa. Ketika tidak ada diskriminasi apapun terhadap perempuan dan laki-laki, ya disitulah titik kesetaraan gender didapat. Misalnya kayak akses, kontrol itu memang sudah selesai dengan diri individu ini. Ya aku pikir nggak ada masalah sih perempuan dan laki-laki itu tidak lagi mendapat diskriminasi soal apapun, soal pilihan. Kan kita kan sebagai manusia yang maksudnya sama-sama dilahirkan dari rahim dan ciptaan Tuhan gitu kan, kita kan juga punya hak untuk
untuk menentukan pilihan kita, terlepas jangan ada stigma negatif tentang pilihan tersebut itu, terlepas apapun itu gitu. Nah, ketika laki-laki dan perempuan itu setara dalam hal apapun, akses pendidikan, kontrol, kemudian manfaat dan juga partisipasi dia di pabrik, di segala macam, dan itu ketika di domestik itu ada peranan yang bekerja sama dengan baik dan itu telah disepakati, ya udah sih, itu aja sebenarnya, simpel aja sih gitu kan.